lagi. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya kepada saya. Bu, boleh saya duduk Bu? Boleh. Terima kasih Bu. Izin sebentar Bu. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 ingin melakukan wawancara kepada Ibu terkait modul 31, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti di sini Bu saya akan mewawancara Ibu dan memberikan beberapa pertanyaan. Saya mohon kepada Ibu dengan segala hormat saya untuk bisa menjawab dari pertanyaan berikut. Bisa kan Bu? Oke, silakan. Baik Bu, langsung saja yang pertama Bu. Selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Jadi sesuai pemahaman saya terkait kasus di sekolah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kalau dilema etika itu kan sebuah kasus yang secara moral dia benar, namun bertentangan gitu ya. Kemudian kalau bujukan moral itu kan benar-benar dia kasus yang bisa langsung kita identifikasi benar atau salah. Nah, jadi kalau ada kasus di sekolah tentunya saya akan analisis dulu lah apakah dia termasuk kasus yang benar gitu secara moral lalu bertentangan, atau dia memang kasus yang benar-benar benar atau salah gitu. Jadi dianalisis dulu kasusnya, baru dikelompokkan lah dia apakah dia dilema etika atau bujukan moral. Oke, baik. Lalu Bu, kalau begitu dengan cara mengidentifikasinya, lalu selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ya Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana mungkin ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama juga mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai informasi kan bukan nilai-nilai kebajikan itu ada tentang keadilan, keselamatan, tanggung jawab, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Iya, jadi untuk dua kasus yang dia sama-sama benar gitu ya. Jadi kalau untuk ini artinya ini kan kasus dilema etika gitu ya. Ya tentunya yang saya lakukan itu mengidentifikasi dulu atau menganalisis dulu nilai apa yang paling menonjol pada kasus ini, pada permasalahan itu. Ya, jadi nilai apa yang memang paling perlu kita kuatkan di kasus itu, dan dengan pertimbangan yang lain tentunya apakah memang selain dari nilai yang lebih menonjol, apakah memang dia lebih condong ke kelompok yang lebih banyak atau sedikit, itu juga bisa jadi pertimbangan. Seperti itu untuk kasus yang sama-sama benar. Lalu Bu, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang sudah biasa atau mungkin sudah pernah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan Bu? Iya, jadi kebetulan memang sebelumnya juga sudah pernah belajar mengenai 9 langkah pengambilan keputusan, juga sudah pernah belajar, pernah juga belajar mengenai 3 prinsip pengambilan keputusan. Jadi sedikit sudah mulai saya terapkan. Yang pasti yang saya akan lakukan itu adalah menentukan nilai-nilai apa saja yang bertentangan di kasus itu. Yang pertama, nilai yang bertentangan di situ apa, kemudian siapa saja yang terlibat, seperti itu. Nah, kalau sudah kita tahu siapa saja yang terlibat, tentunya saya akan mengumpulkan dulu fakta-fakta terkait ini. Artinya kita telusuri dulu yang terlibat ini tadi
sebenarnya dia seperti apa pada kasus ini, seperti itu. Jadi kita telusuri dulu fakta-faktanya, kemudian kita uji apakah itu benar atau salah, ada nggak dia melanggar hukum atau tidak, kan sampai di situ. Nah kemudian kalau misalnya dia kalau sudah kita uji di situ kan kita bisa putuskan nanti apakah memang itu kondisi benar atau salah. Nah kalau seandainya dia benar atau salah kan sudah bisa langsung dapat nanti keputusannya yang mana yang kita pilih. Kemudian kalau dia benar atau benar, nah tentunya ya kita pertimbangkan lagi, kita kaitkan lagi lah dengan nilai kebajikan mana yang lebih menonjol, seperti itu. Barulah kita nanti ambil penyelesaian. Nah satu lagi, sesudah diambil penyelesaian, kita sudah buat keputusan ini, kita lakukan lagi refleksi apakah benar dari awal langkah yang kita lakukan itu sudah benar. Semuanya kita refleksikan lagi sehingga memang keputusan yang kita ambil itu sudah benar-benar tepat gitu. Nah, sekali ya Bu ya. Kalau begitu Bu, setelah mengetahui langkah-langkah dan prosedur yang Ibu lakukan tadi dalam pengambilan keputusan, pasti Ibu sudah juga menemukan hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Kalau boleh Ibu ceritakan Bu, apa aja yang bisa mengefektifkan sesuatu dalam pengambilan keputusan? Iya, jadi hampir sama dengan prosedur yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan menerapkan ke-9 langkah tadi, menurut saya maka itu adalah merupakan cara yang saya anggap paling efektif dalam mengambil keputusan yang benar-benar tepat gitu. Jadi itu menurut saya. Berarti tadi kita tetap mengacu kepada 9 langkah mengambil keputusan tadi ya Bu ya. Untuk selanjutnya Bu, mungkin dalam 9 langkah-langkah tadi Ibu pasti menemukan atau menjumpai beberapa tantangan ya kan. Lalu apa saja Bu kira-kira yang selama ini yang merupakan tantangan yang pernah Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di bidang etika Bu? Iya, tentunya ada tantangan ya. Kalau kita mengambil keputusan pastinya ada saja pihak ya yang tidak setuju gitu. Jadi ini merupakan salah satu tantangan juga. Artinya kan apapun keputusan yang kita ambil itu tidak mungkin bisa memuaskan semua orang. Pasti ada aja pihak ya yang inilah salah satu tantangannya seperti itu. Itulah yang paling utama, mungkin ada pihak yang tidak bisa kita puaskan dengan keputusan yang kita ambil. Nah, kadang ini juga membuat kita tidak nyaman, tapi sesuai dengan prosedur atau langkah yang sudah kita ambil tadi, dari yang pertama sampai membuat keputusan, refleksikan lagi, tentunya kita sudah yakinlah dengan keputusan itu. Jadi apapun tantangan dari pihak yang lain itu sudah bisalah kita terima. Berarti dalam artian Bu, tetap juga pasti ada pihak yang tidak bisa kita puaskan, sehingga kita harus juga siap menerima resiko daripada itu ya Bu ya. Iya. Untuk selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu, rundown tertentu dalam penyelesaian kasus Bu di bidang etika? Apakah langsung Ibu menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal dulu untuk menyelesaikannya, lalu bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Bu kira-kira kalau memiliki batas waktu Bu? Iya, jadi tergantung dari masalahnya ya. Ada masalah yang mungkin di situ di waktu itu bisa langsung diselesaikan, tergantung tadi sesuai dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Apakah dia melibatkan hanya beberapa orang saja yang berada di tempat itu? Nah, tergantung dari permasalahannya juga. Ada kalau memang pihaknya langsung di situ dan kasusnya tidak terlalu memerlukan waktu atau melibatkan yang lain, kita bisa selesaikan pada saat itu kan.
Tapi kalau ada memang kasus yang harus mungkin misalnya melibatkan orang tua atau pihak lain, itu kan tentunya membutuhkan waktu lebih lama, tidak bisa kita selesaikan pada saat itu juga seperti itu. Jadi tergantung dari kasus yang terjadi memang. Kalau untuk prosedur yang kita jalankan, tetap prosedurnya seperti tadi 9 langkah itu tetap kita terapkan. Nah, kemudian yang selebihnya kalau dia yang memakan waktu, ya itu saja, tambahkan lagi prosedur di situ. Apakah ya pihak yang kita libatkan kan harus kita hubungi lagi, kita yang usahakan lagi, kita datangkan lagi. Itu aja perbedaannya mungkin. Oke, berarti tergantung masalah ya Bu ya. Bagaimana, apakah masalah itu yang bisa kita lihat ruang lingkupnya kecil dan apakah seserius itu, maka membutuhkan prosedur ya Bu. Iya. Lalu Bu, untuk selanjutnya ada nggak seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mungkin mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus etika? Iya, kalau seseorang dibilang, kalau saya pribadi itu tentunya saya juga sering berdiskusi dengan rekan yang tentunya sudah pernah belajar hal yang sama terkait prinsip pengambilan keputusan ini. Saya juga sering berdiskusi dengan rekan di luar sekolah, misalnya kepala sekolah di sekolah yang lain seperti itu, karena memang sebelumnya kan kami sudah dapat materi yang sama terkait ini. Kalau terkait faktor yang mempermudah, faktornya tadi tetap di prosedur itu juga mempermudah. Prosedur yang sudah kita dapat materinya, di samping juga sebenarnya dengan bantuan atau diskusi dengan berbagai pihak di sekolah itu juga bisa sih membantu kita mempermudah untuk mengambil keputusan ini. Berarti dalam kata lain tetap menjaga komunikasi ya kepada pihak. Lalu Bu, yang terakhir ini ya Bu, untuk mengakhiri ini pertanyaan terakhir Bu akan saya bacakan. Dari semua yang Ibu sampaikan Bu, dan dari cabut pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama pengambil keputusan dalam bidang etika? Mungkin boleh berbagi sedikit Bu tentang kasusnya, contohnya seperti apa Bu? Iya, kalau pembelajaran yang saya dapat ya dari pengalaman saya ini, tentunya dengan modal sudah dapat materi pengambilan keputusan itu tentunya sangat bermanfaat ya bagi saya dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika. Itu sangat berpengaruh dan sangat membantu. Nah, jadi dengan menerapkan itu sebenarnya misalnya ada kasus di sekolah seperti adanya siswa yang berkebutuhan khusus seperti itu ya. Ini sebenarnya kan tidak layak, dari segi nilai dia memang belum layak lah untuk naik kelas, tetapi sesudah kita identifikasi karena memang dia seorang ABK dan dengan berbagai pertimbangan. Jadi tadi kita sudah pertimbangan dengan diskusi dengan rekan-rekan di sekolah juga, bapak ibu yang masuk atau yang sering berhadapan dengan siswa ABK ini, kemudian kita kombinasikan lagi dengan pengambilan keputusan tadi, mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada ya kasus inilah, kasus anak ini tadi. Jadi dari sini pembelajaran yang saya dapat, memang kita bisa membuat keputusan yang menurut saya itu terbaik lah. Sesudah melakukan semua prosedur, kita putuskan seperti ini, kita refleksikan dari awal sampai akhir prosedur yang sudah kita lakukan, memang kita bisa dapat keputusan yang terbaik lah menurut saya. Berarti tadi Bu, pembelajaran yang kita petik itu dari semuanya itu tetap kita bisa mendapatkan keputusan yang terbaik bagi si anak, dan walaupun tidak memuaskan semua pihak ya Bu ya. Iya. Demikian Bu
saya tanyakan, terima kasih Bu untuk memberikan waktunya kepada saya untuk membantu saya. Semoga saya juga bisa membuat Ibu menjadi inspirasi saya dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih Bu, saya permisi kalau begitu ya Bu. Iya, silahkan. Permisi Bu. Ya. Bu, selamat pagi Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Febita Octavia Tampubolon, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangka Belitung. Akan mohon izin Bu sebenarnya untuk mewawancarai dengan karena tugas dari modul 31 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kepada sebagai pemimpin. Izin Ibu boleh memperkenalkan Bu, nama Ibu siapa dan sekolah mana? Oke, baik. Nama saya Jelita Rismawati Mandul SPG. Saya bertugas di unit SMP Negeri 2 Paramina. Terima kasih ya Bu. Mungkin saya langsung saja akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Ini tentang dilema etika ataupun rujukan moral. Selama ini Bu, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi ataupun mengenali kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang Ibu hadapi? Oke, baik. Kalau dalam keseharian di sekolah, yaitu untuk mengidentifikasikan kasus-kasus yang terkategori dilema ITK dan rujukan moral, itu sebenarnya saya sebagai pemimpin di sekolah itu harus mengetahui dulu yang mana dia sebenarnya kasus yang termasuk ke dilema etika dan juga yang mana yang termasuk dengan rujukan moral. Dimana kalau misalnya dia ini masuk yang namanya dilema ITK, namanya dilema ya, berarti di situ adalah ada sesuatu hal yang dianggap benar dan benar, tetapi walau ada juga bahwasanya yang dianggap dianya benar itu sebenarnya itu ada melanggar beberapa pihak, kan begitu, itu yang dilema. Artinya ada yang satu yang diuntungkan, ada satu yang dirugikan, padahal sama-sama merasa benar, kan begitu. Tetapi kalau misalnya untuk rujukan moral itu adalah sesuatu hal yang terjadi yang kita bisa katakan bahwasanya itu benar ataupun itu salah. Jadi itu cara saya mau mengidentifikasinya, harus tahu betul perbedaan antara dilema etika dengan rujukan moral. Terima kasih Bu jawabannya. Lalu Bu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus mungkin di mana ada dua kepentingan, yang satu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik. Cara saya untuk mengambil keputusan itu tadi yang dimana ada dua yang berkepentingan, kan begitu kan, mereka sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, di sini saya perlu untuk mempertimbangkan, kan begitu. Untuk mempertimbangkannya ini adalah saya harus lihat juga ke nilai-nilai apa yang mendasar terhadap kasus ataupun kepentingan yang sedang mau kita putuskan, kan begitu. Dengan artian yang di sini, bolehlah kita itu mau melihat, contohnya untuk mau mempertimbangkan mana di situ yang banyaknya yang positif ataupun banyak hal yang negatif. Jadi kita perlu pertimbangkan di situ, walaupun memang sebenarnya sama-sama benar, tapi kita harus lihat dulu mana yang lebih banyak benarnya atau mana yang lebih sedikit salahnya. Berarti Ibu membandingkan, mempertimbangkan dua sisi mana yang memiliki nilai kebajikan yang lebih banyak. Betul, iya. Lalu Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ketika itu dia sama-sama benar? Oke, baik. Tadi kan kita dia bertitik tolak pada kasus yang tadi yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan ya. Jadi prosedurnya itu yang saya lakukan adalah yang pertama, saya
lihat dulu situasi ataupun kita identifikasikan dulu permasalahan yang ada, kan begitu. Nah, setelah saya misalnya identifikasikan permasalahan itu yang ada, lalu saya lihat dulu oknum-oknum siapa saja yang terlibat yang di dalamnya, kan begitu. Lalu setelah saya tahu oknum-oknum yang terlibat di dalamnya, lalu saya kumpulkan fakta yang terjadi ataupun fakta yang ada, kan begitu. Lalu setelah fakta itu ada, saya akan uji kebenaran ataupun kita uji apakah salah ataupun kita uji juga legalitasnya terhadap fakta-fakta yang dapat tadi, kan begitu. Lalu setelah saya uji kebenarannya ataupun benar atau salahnya, lalu kita baru ambil sesuatu kesimpulan ataupun penyelesaian apa tindakan yang mau kita lakukan, kan begitu. Nah, setelah kita cari solusinya, setelah kita dapatkan ada tindakannya, lalu kita action atas tindakan tersebut. Bisa nggak diterima ataupun istilahnya kita lihatlah, kita investigasi lah begitu terhadap apa yang tadi yang mau kita putuskan, kan begitu. Lalu setelah kita lihat di lapangan investigasi itu tadi, barulah kita buat sesuatu keputusan untuk permasalahannya tadi. Lalu setelah kita dapat keputusan itu tadi, diactionkan kembali, lalu kita refleksi. Action dan refleksi. Tapi hal yang menarik saya di sini adalah ketika ibu menguji legalitas daripada hadiah. Untuk selanjutnya Bu, yang keempat ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Hal-hal efektif yang saya rasa yang perlu dilakukan untuk mengambil keputusan itu adalah bahwasanya kita harus lihat dulu konteksnya terhadap permasalahan yang di dalamnya itu, artinya kita harus timbangkan itu dianya itu apakah kepentingan untuk individu ataupun untuk kepentingan bersama. Itu dianya yang pertama kan. Lalu kita lihat juga suatu kasus yang di dalamnya itu boleh yang mau kita lihat di dalamnya itu dia terkategori karena kita mau bersikap adil ataupun kasihan. Nah, begitu dia. Lalu kemudian bisa juga di situ mau kita ambil sesuatu permasalahan kasus yang ada, keputusan yang kita lakukan itu untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Begitu kan. Lalu ada juga ibu sesuatu kasus yang mau kita lakukan itu dianya tergantung sesuatu kebenaran kah atau kesetiaan. Itulah paradigmanya yang boleh kita ambil dia terhadap keefektivitasannya yang mau kita ambil suatu keputusan. Ya, sebenarnya jawaban yang sangat bagus. Selanjutkan ya Bu pertanyaannya. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang mungkin sudah pernah Ibu alami dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, baik. Wajar ya Bu, misalnya contoh ada sesuatu kasus, kita buat suatu solusi, dan dalam solusi yang mau kita lakukannya itu pasti ada saja oknum-oknum yang tidak terpuaskan, kan begitu. Jadi yang mau itulah tantangan yang paling agak ribet kita mau lakukan, karena memang membuat sesuatu hal yang baik pasti itu selalu ada saja yang tidak memuaskan satu pihak atau ada satu pihak lagi yang boleh terpuaskan untuk itu. Tetapi kita yakin dengan ada keputusannya itu tadi, dengan yang pertanyaan yang sudah kita buat tadi itu, kita harus mau melihat yang penting sesuatu yang mau kita lakukan itu adalah banyak untungnya, banyak yang menguntungkan dibandingkan yang tidak. Iya. Kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah
ataupun jadwal atau rundown tertentu dalam penyelesaian kasus di rumah kita. Mungkin misalnya ibu langsung menyelesaikan satu kasus di tempat atau secara langsung, atau mungkin ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasusnya. Jadi ibu bikin rundownnya, masalah ini akan saya selesaikan minggu depan, masalah ini akan saya pikirkan bulan depan gitu. Oke, baik. Untuk terkait istilahnya apa namanya jadwal, rundown ataupun prosedur yang kita buat untuk memecahkan beberapa kasus, itu yang pertama kita harus titik beratkan adalah tergantung masalahnya, kan begitu. Misalnya contoh ada sesuatu kasus yang permasalahannya itu bisa langsung kita putuskan pada saat itu dengan cara kolaborasi ataupun meminta pendapat beberapa oknum yang terkait terhadap kasus tersebut, itu langsung bisa kita putuskan, kan begitu. Tetapi jika ada sesuatu masalah yang dimana masalahnya itu tidak bisa kita putuskan pada saat itu, maka kita juga harus kolaborasi ataupun kita memanggil pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Contoh misalnya ada kasus siswa yang perlu kita selesaikan, di mana kasus siswa yang mau kita selesaikan ini membutuhkan kerjasama pihak dari guru dan orang tua. Berarti kan kalau begitu kita harus butuh waktu ini untuk proses dan diskusinya dengan orang tua. Tetapi yang pasti Bu, setiap ada kasus yang mau kita hadapi, yang pertama itu adalah kita berusaha untuk menyelesaikannya secepat mungkin, tetapi bukan hanya mengejar waktu, tetapi keputusannya itu adalah keputusan yang memang benar-benar valid ataupun adil, yang tidak lebih banyak merugikan banyak pihak. Ini ada 3 kunci yang saya ambil ya Bu, yang valid, adil, dan tidak merugikan banyak pihak ya Bu ya. Ini sangat menginspirasi Bu. Untuk selanjutnya Bu, adakah seseorang atau oknum ataupun faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Ibu atau membantu dalam Ibu itu bagaimana caranya keputusan? Oke, jelas Bu. Kalau misalnya kita dalam proses mau mengambil keputusan, itu memang ada beberapa oknum yang perlu kita ajak diskusi. Karena kalau kita misalnya berdiskusi dengan beberapa oknum-oknum tertentu, saya pikir itu bisa mendatangkan ide yang lebih baik. Contoh misalnya orang yang kita ajak berkolaborasi itu bisa saja teman sejawat, kan begitu, atau boleh pimpinan kita, boleh bapak ibu guru, bahkan boleh orang tua yang dibantu dengan komite sekolah. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu, karena saya sudah mendapat rangkuman dari jawaban Ibu. Dari saya terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, mungkin Ibu bisa membagikan kepada saya juga pembelajaran seperti apa yang Anda petik selama ini, selama pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan. Oke, baik, sepanjang yang bisa saya dapatkan ketika kita berpengalaman untuk mau melihat beberapa hal yang sudah kita alami, misalnya langsung di sekolah, kan begitu, khususnya yang di sekolah itu, bahwasanya memang kita yang pertama itu kita harus garisbawahi bahwasanya setiap tindakan kita itu tidak terlepas dari sesuatu masalah apapun yang kita hadapi. Nah, sekarang kita harus bijak juga, masalah itu bukan kita hindari, tapi kita harus selesaikan. Itu yang pertama. Lalu kemudian, kalau permasalahan yang ada itu, yang paling penting adalah kita tidak cari kambing hitamnya. Tetapi yang paling perlu yang harus kita lakukan adalah kita harus cari solusi. Begitu. Lalu solusi yang mau kita lakukan ini juga nggak sembarangan solusi Bu. Lagi-lagi tadi saya mau mengatakan bahwasanya solusi yang mau kita buat itu maksudnya di titik beratkan itu diupayakan bahwasanya itu adalah solusi yang terbaik. Biar kita dapat solusi yang terbaik, kita harus perlu kolaborasi dengan berbagai pihak yang di dalam sekolah ataupun yang di luar sekolah, agar
belah pihak kan begitu. Dan satu hal lagi, Ibu, misalnya permasalahan yang kita hadapi terkhusus untuk permasalahan yang di dalam sekolah, kita upayakan bahwasanya permasalahan itu harus membangun karakter anak. Karena tujuan kita di sekolah adalah untuk bagaimana kita mau membangun karakter anak itu sesuai dengan prinsip dari Hajar Dewantara ya, bahwasanya anak-anak itu harus merdeka. Dalam artian merdeka di situ bukan merdeka bebas dalam segala hal, tetapi mereka juga harus merdeka untuk mau menginspirasikan berbagai ide yang ada. Dan satu hal lagi, bahwasanya setiap kebijakan yang kita lakukan itu kita berusaha untuk titik yang akhir kita itu adalah menciptakan student well-being terhadap peserta didik. Jawabannya sangat luar biasa sebenarnya Bu. Kalau yang saya rangkum hal yang pelajari itu boleh saya ulangi ya Bu ya. Yang pertama itu masalah itu jangan menghindari. Yang kedua, dalam menyelesaikan masalah tidak mencari kambing hitam, namun mencari solusi. Lalu yang ketiga, solusi yang diupayakan itu adalah terbaik atau meminimalkan yang rugi, tidak memberatkan banyak pihak, dan orientasi masalah yang mau diselesaikan harus juga sesuai dengan orientasi kepada siswa. Ini terima kasih Bu atas yang saya dapatkan. Sebenarnya di sini saya tidak wawancara jadi mengambil dari Ibu banyak sekali. Mungkin Bu sudah selesai wawancara yang dari saya. Saya ucapkan terima kasih Bu atas pelajaran yang diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat bagi saya untuk kedepannya. Terima kasih. Salam bahagia, saya Febrita Octavia Tampibolon akan melakukan demonstrasi kontekstual melakukan wawancara kepada kepala sekolah. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Febrita Octavia Tampibolon, guru dari SMP Negeri 1 Paranginan sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya Pak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara kepada Bapak dalam pemenuhan tugas saya pada modul 31 Pendidikan Guru Penggerak dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Saya sangat berterima kasih jika Bapak bisa menjawabnya dengan baik. Langsung saja ya Pak. Ya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah ataupun sebagai pemimpin dapat mengenali dan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau busukan moral Pak? Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri juga. Nama saya Payan Sinaga, SPD MSI, Kepala SMP Negeri 3 Paranginan, Kabupaten Bangka-Belitung. Terima kasih Bu. Sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan kepada saya akan coba menjawab bagaimana saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Biasanya dilema etika ini sering kita jumpai di dalam penentuan kenaikan kelas, yang mana kadangkala dilihat dari nilai akademik daripada siswa, dia layak untuk naik kelas. Tetapi dilihat dari segi perilaku siswa, kadang tidak sesuai dengan diinginkan yang diharapkan oleh pihak sekolah. Oleh karena itu, disinilah kadang kita untuk menentukan siswa naik kelas itu dari dua sisi tadi. Kalau kita buat dia naik kelas sebenarnya wajar, tetapi bila dilihat dari perilaku, dia tidak bisa naik kelas. Oleh karena itu, karena siswa itu masih dalam pembinaan kita, maka otomatis kita lebih memprioritaskan naik kelasnya dari segi
akademiknya. Lambat laun nanti ketika dia naik kelas, dia akan bisa dirubah karakternya tadi karena masih dalam binaan sekolah. Dan bila perlu di rapat dewan guru untuk menentukan dia naik kelas, perlu dibuat suatu catatan-catatan untuk diingat pada waktu yang akan datang. Saya pikir demikian. Kemudian di dalam dilema bujukan moral ini terkadang kita bagaikan buah simalakama, ya. Kalau kita lihat dari segi moral, apabila kita mendapat fee dari perbelanjaan kebutuhan siswa, dari segi moral kita sudah tidak bermoral. Tetapi dari untuk membuat keputusan inilah terkadang kita buat keputusan, kita berikan kewenangan kepada siswa melalui komite perwakilan orang tua untuk membuat satu sikap apakah mereka mau tawaran dari penyedia hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan sekolah. Bila orang tua menyetujuinya, kita pasti akan terima keputusan dan membuat keputusan sesuai dengan masukan daripada komite maupun orang tua siswa. Demikian. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, lalu bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau juga sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Di sini kita terkadang untuk mengambil suatu keputusan, kita mengadakan rapat dewan guru, melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, dan pertama kita meminta masukan-masukan dari seluruh stakeholder, termasuk yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah, di antaranya wakil kepala sekolah. Di sini kita ambil suatu pendapat mereka, dan bila pendapat itu berkenan di hati saya sebagai kepala sekolah, itu bisa saja menjadi satu keputusan yang kadang-kadang memang ini tidak menyenangkan kepada stakeholder yang lain, tetapi demi satu keputusan atau kebijakan di sekolah ini, suka atau tidak suka, itu harus saya ambil satu keputusan. Demikian. Iya sih Pak, benar. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak dalam pengambilan keputusan Pak? Oke, masih berhubungan dengan nomor 2 tadi ya Bu ya. Iya Pak. Langkah-langkahnya itu kita lebih dahulu mengidentifikasi suatu masalah itu. Masalah itu kita identifikasi, dan apabila itu bisa saya putuskan sendiri, ya saya ambil keputusan. Tetapi kalau banyak dilemanya, saya akan panggil ya pertama wali kelasnya bisa juga terlibat, bisa juga PKS-nya, sehingga kami mengambil satu keputusan yang tidak merugikan kepada pihak manapun. Demikian. Oke Pak, berarti mengusahakan untuk tidak merugikan pihak manapun ya Pak ya dalam pengambilan keputusan. Kalau begitu Pak, lanjut yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak? Istilahnya hal-hal efektif yang langsung bisa dapat Bapak ambil untuk langsung membuat keputusan Pak. Yang pertama, kita di sekolah ini kan pertama ada catatan-catatan dari seluruh guru mata pelajaran, dari guru piket dan guru BP atau guru agama yang sangat kami lakukan sebagai konseling. Dari unsur-unsur tersebut itu saya anggap sudah efektif untuk pengambilan suatu keputusan dan bisa dipertanggungjawabkan. Berarti mengumpulkan fakta ya Pak Iya, ya? fakta-fakta Mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah tersebut. Pak. Oke Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak temui sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan Pak? Ya, konsekuensi dari setiap keputusan, ya Bu ya, konsekuensi dari setiap keputusan
sebaik-baiknya keputusan itu ada yang tidak menginginkan keputusan itu, dan seburuk-buruknya pun ada juga yang menyenangi itu. Oleh karena itu sudah suatu resiko dari setiap kebijakan membuat keputusan, pasti banyak yang tidak menyetujuinya bila tidak berhubungan atau tidak sesuai dengan keinginan dari setiap individu itu. Oke Pak, di sini saya mengambil petikan yang penting ya Pak, sebaik-baiknya keputusan ada yang tidak senang, Iya. seburuk-buruknya keputusan malah ada yang senang ya Senang, Pak, ya. itu yang menjadi tantangan Iya, ya iya. Pak dalam mengambil keputusan. Lantas Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau rundown tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung memutuskan di tempat atau Bapak membuat rancangan waktu jadwal, misalnya saya mengerjakan ini dalam minggu ini atau minggu depan, bulan depan, begitu Pak kira-kira. Baik Ibu, kalau mengenai suatu keputusan ini bisa kita lihat dari masalahnya. Kadangkala masalah itu atau dilema itu harus menginginkan secepatnya keputusan, tetapi ada kadangkala keputusan yang akan diambil perlu mengulur waktu, misalnya untuk mencari, mengumpulkan fakta-fakta yang harus berhubungan kepada keputusan yang diambil nanti. Jadi ini dilihat dari konteks permasalahan. Bisa saja seketika itu harus dibuat suatu keputusan, dan bisa saja dijadwal untuk membuat satu keputusan. Demikian. Oke Pak, berarti kalau masalahnya itu membutuhkan pembuktian fakta, Iya. Bapak tidak mungkin langsung Membuat suatu ya, Pak. keputusan. Oke Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau mungkin faktor yang Bapak selama ini temukan untuk mempermudah ataupun membantu Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Oke, terima kasih Bu. Terkadang kasus-kasus yang kita jumpai di sekolah biasanya ini adalah hanya bentuk keputusan pembinaan. Tetapi kalau di sekolah kita ini sudah menyangkut kepada pidana, pelanggaran itu, misalnya perundungan yang sudah dilindungi oleh undang-undang, ini kita tidak bisa membuat keputusan sendiri. Maka ini perlu melibatkan penegak-penegak hukum, misalnya polisi, yang masalah itu harus melibatkan pihak ketiga. Kalau itu masalah hanya pembinaan mental, pembinaan karena kenakalan remaja pada ini, ya kita bisa saja stakeholder yang ada di sekolah saya juga itu bisa untuk membuat suatu keputusan. Berarti melihat daripada situasi masalahnya. Iya. Jika masalahnya masih masalah internal, maka Bapak bisa mempercayakan Iya. kepada sesama stakeholder dan guru. Namun jika masalahnya tentang kasus pidana, Iya. maka Bapak akan Perundungan. membutuhkan faktor-faktor dari pihak berwajib ya Pak dalam melakukan ini. Oke Pak, baik Pak, untuk yang terakhir ini Pak, karena sudah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya ambil dari Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak telah sampaikan kepada saya, pembelajaran apa yang sudah Bapak terima, Bapak petik dari pengalaman Bapak selama kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Mungkin boleh Bapak berbagi juga kepada saya Pak. Baik, terima kasih Bu. Kesimpulan, bisa kita katakan kesimpulan sebagai pemimpin di satu instansi atau sekolah, katakan karena ini dunia pendidikan, kepala sekolah tidak boleh hanya memegang satu kendali, artinya bukan di tangan kepala sekolah saja, sehingga dalam sebuah keputusan, apabila keputusan itu salah, itu tidak hanya menjadi beban dan tanggung jawab kepala sekolah, tetapi itu sudah melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Itulah menjadi inti. Artinya keputusan itu harus dibawa melalui musyawarah kepada rekan-rekan yang ada di sekolah, sehingga keputusan itu bisa diterima secara sah. Demikian Bu. Oke Pak, buat seorang pun ya Pak,
dari jawaban ini Bapak bisa mengambil pelajaran bahwa kepala sekolah tidak boleh hanya memegang satu kendali. Iya. Lalu apabila ada masalah itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari kepala sekolah, namun harus menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat di sekolah ya Pak. Oke Pak, akhir dari wawancara kita Pak sudah selesai. Saya sangat berterima kasih Pak bahwa dari setiap jawaban Bapak saya mendapat nilai-nilai pelajaran yang sangat berharga. Semoga dari wawancara ini juga saya menjadi lebih baik lagi. Kedepannya jika ada nanti yang akan saya tanyakan kepada Bapak, saya juga ingin mohon Bapak bisa memberikan pengarahan. Oke, siap Bu. Terima kasih Pak. Kalau Terima begitu kasih. saya balik permisi Pak. Oke, silakan. Terima kasih Pak.